Shalom, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Mari kita lihat teksnya. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. LAI memberikan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Marilah kita bacakan sama-sama ayat ini sebelum kita merenungkannya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut keleraannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, mari kita renungkan ayat ini. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya kerjakan keselamatanmu? Apakah maksudnya adalah keselamatan kita di dalam Kristus Yesus adalah apa yang kita kerjakan? Atau dengan kata lain, apakah keselamatan kita itu karena upaya usaha kita? Mari kita bandingkan dengan Efesus pasal kedua ayat ke-8. Kalau kita membaca surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita merenungkan surat Efesus pasal kedua ini, ayat ke-8 sampai 9, kita mengerti bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kembali kepada Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Jadi kita mengerti bahwa di sini kerjakan keselamatanmu bukan berarti kita mengerjakan keselamatan kita dengan upaya kita, dengan perbuatan baik kita supaya kita diselamatkan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita mengerjakan pekerjaan baik. Nah, ini ada hal yang menarik sekali. Kalau kita bandingkan lagi, kembali lagi kepada Efesus 2. Di dalam Efesus 2 ini kalau kita baca, biasanya kita cuma baca ayat ke-8 sampai 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Kita lupa bahwa ayat ke-10 ini ayat yang penting sekali. Kenapa? Karena sesudah kita diselamatkan, kita ini disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini hal yang penting sekali. Buat apa kita diselamatkan? Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, kerjakan keselamatan di dalam Filipi 2 ini bukan berarti kita mengerjakan atau mengusahakan keselamatan itu sendiri, tetapi bagaimana setelah kita diselamatkan, kita mengerjakan pekerjaan baik. Saya mau bandingkan dengan terjemahan dari ESV. Dikatakan bahwa work out your own salvation with fear and trembling. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, work out, kita melihat di sini kate ergozomai. Kate ergozomai ini berarti artinya to work out,
to produce, to I work out, produce, accomplish. Berarti menghasilkan, memproduksi, mengerjakan. Di sini bisa berarti untuk memperform, mencapai, achieve, untuk mengerjakan yang menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita lihat dalam kata ini diambil dari kata to work, ergazomai. Ergazomai ini kalau kita lihat ergazomai, ini berasal dari kata ergon. Kalau kita lihat ergon ini dalam bahasa Yunani menarik sekali. Kenapa? Karena kata ini asal kata dari ergonomis, pekerjaan, labor, action, aksi, perbuatan, dan bagaimana kita di dalam hal ini kita bisa lihat dari definisinya adalah bisa berarti bisnis, employment, dan juga bisa berarti produk yang dihasilkan, yang dicapai dari dengan tangan, art, industri, dan dari pikiran. Sebuah tindakan, perbuatan, dan hal-hal yang dikerjakan. Nah, ini sangat menarik sekali. Berarti pengertian ergon, melakukan pekerjaan baik ini bukan berarti kita mengerjakan perbuatan baik yang hanya sifatnya hal-hal rohani saja. Tapi bisa juga berarti hal-hal yang bersifat misalnya di dalam bisnis, pekerjaan, panggilan kita gitu. Bagaimana orang bisa melihat ketika kita bekerja, ketika kita mengerjakan hal yang baik di dalam dunia ini, orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ini sejalan dengan Filipi 2 ayat ke-15. That you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among you shine as light in the world. Kalau kita lihat bercahaya sebagai terang di dunia ini, kita bandingkan dengan Matius pasal ke-5 ayat 16, dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kembali kalau kita lihat di dalam Matius 5, kalau kita lihat kembali ke dalam Matius 5, kalau kita lihat Matius 5, dalam bahasa Indonesia, garam dan terang dunia. Ini sejalan dengan Filipi 2 tadi. Hendaklah kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. LAI memakai kata perbuatanmu yang baik. Nah, perbuatan yang baik sebenarnya ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ini semua sama. Sebenarnya itu pekerjaan yang baik. Kita bisa lihat di klik dalam bahasa aslinya, ini memakai kata ergon juga. Ergon. Jadi LAI menerjemahkan itu sebagai perbuatan yang baik. Dan sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih tepat dikatakan pekerjaan yang baik. Jadi definisi ini lebih luas. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan, tindakan, aktivitas, itu kita harus memuliakan Bapa di surga. Harus menyatakan perbuatan yang baik. Nah, ini sungguh sangat indah sekali Alkitab menyatakan ya. Bukan saja hidup kita di dalam bidang rohani saja yang harus baik, tapi juga di dalam pekerjaan, dalam hal-hal apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, dalam yang berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari, kita harus memuliakan Bapa di surga, harus menjadi terang dan garam dunia. Saya mau menutup renungan ini dengan satu perenungan bahwa kita dalam hidup ini mempunyai panggilan. Pertama, panggilan itu adalah panggilan sebagai anak Tuhan. Kita harus hidup kudus, kita harus bertobat, kita harus menyerupai Kristus. Tetapi ada panggilan juga yang dimana kita adalah panggilan untuk mengerjakan keselamatan, untuk melakukan pekerjaan baik. Di mana kita harus di dalam bidang kita masing-masing, di dalam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, kita harus memuliakan Bapa di surga. Itu adalah panggilan kita. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.